Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir berkendara dipengaruhi minuman keras, minibus terguling di SP2 Mimika. 1.200 botol minuman keras atau miras ilegal dimusnahkan polisi di Asmat, Papua Selatan. Ratusan siswa SMA Negeri 2 Merauke memperingati Maulid Nabi Muhammad. Anggota Satgas Damai Kartens di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, hingga kini masih memburu anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang membakar rumah dinas anggota DPRD dan kios di distrik Serambakon. Saat pengejaran, Satgas Damai Kartens melumpuhkan satu anggota KKB yang sempat menembaki pesawat sipil. Pelaku langsung ambruk ketika tim perunduk atau sniper melepaskan tembakan dari jarak 800 meter. Warga Merauke termasuk mahasiswa dan ibu rumah tangga unjuk rasa ke kantor DPRD Merauke menuntut PT Telkom memperbaiki jaringan internet. Saat diizinkan bertemu pihak PT Telkom, pengunjuk rasa sempat emosi karena mendapat penjelasan yang terkesan berbelit. Jaringan internet terganggu karena kabel optik di kedalaman 50 meter yang terbentang antara Timika dan Merauke terputus. PT Telkom menargetkan perbaikan jaringan internet selama sebulan. Polres Asmat memusnahkan ribuan botol minuman keras hasil razia cipta kondisi yang dilakukan aparat gabungan TNI Polri di Pelabuhan Baru Agats. Lebih dari 2.000 minuman keras atau miras ilegal berbagai merek dimusnahkan di lapangan Polres Asmat. Barang bukti miras ini tidak bertuan alias tanpa pemilik yang jelas, karena saat razia di pelabuhan, polisi hanya menemukan ribuan botol miras di dalam 2 kontainer kapal. Tolak keras, miras. Bisa juga pakai makan tanaman dari ini. Gudang penampungan solar yang berada di permukiman padat penduduk, Kelurahan Sempan, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terbakar. Gudang penampungan solar ludes terbakar dan hanya menyisakan rangka besi penampungan tandon minyak. Pemerintah Mimika mengerahkan tim pemadam guna memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman warga. Selain minyak solar, di gudang ini juga terdapat minyak tanah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi, namun diduga akibat korsleting listrik. Polres Merauke menggelar razia di Jalan Mandala. Polisi memeriksa pengendara khususnya sepeda motor. Razia dilakukan untuk menekan tindak kriminal yang belakangan ini marak terjadi di Merauke. Dalam razia ini, polisi menyita sejumlah senjata tajam seperti parang, samurai, dan badik. Seluruh senjata tersebut langsung dibawa ke kantor polisi. Selain senjata tajam, polisi juga menyita minuman keras dan langsung dibuang di lokasi. Terjadi kecelakaan lagi di Mobil angkot pengantar anak sekolah mengalami kecelakaan di Jalan WR Supratman, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Angkot yang membawa 8 murid sekolah ditabrak sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan dan menabrak badan bus dari bagian kiri.
Kecelakaan ini menyebabkan 8 anak luka-luka dan langsung dibawa ke RSUD Mimika. Sementara mobil minibus rusak parah, bahkan salah satu penumpang terlempar keluar. Diduga sopir minibus dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Kami merasa kecewa. Puluhan warga yang tergabung dalam naungan Rumah Advokasi Rakyat mendatangi kantor DPRD Kepulauan Yapen. Mereka menuntut anggota dewan membentuk panitia khusus atau pansus untuk mengungkap sejumlah kasus pembelian tanah adat yang merugikan masyarakat. Atas nama Polres atau Rumah Advokasi. Pengunjuk rasa mendesak DPRD segera membentuk pansus mafia tanah agar masalah jual beli tanah adat di Kepulauan Yapen bisa dicegah. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali berunjuk rasa bersama seluruh pemilik hak ulayat tanah adat jika Kejaksaan Negeri dan DPRD Kepulauan Yapen tidak segera memproses tuntutan mereka. Lokasi khusus yaitu Gedung tua X Pasar Warari, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua terbakar. Selain gedung X Pasar, api juga menghanguskan 8 rumah di sekitar pasar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu lapak pasar. Saat kebakaran, polisi sempat ikut membantu warga dan tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api serta mengevakuasi beberapa barang berharga warga yang masih bisa diselamatkan. Sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah saat ini melonjak, menyebabkan warga miskin resah dan akhirnya memutuskan berunjuk rasa. Mereka berunjuk rasa damai dengan mendatangi kantor Bupati Intan Jaya, meminta Bupati menggelar operasi pasar untuk menurunkan harga bahan pokok yang naik hingga 3 kali lipat. Selain kenaikan 9 bahan pokok, warga juga memprotes kenaikan harga BBM yang menyebabkan tidak saja menaikkan harga bahan pokok, namun juga tiket pesawat terbang. Seperti diketahui, pesawat terbang adalah sarana transportasi vital bagi masyarakat di kabupaten ini. Ratusan tenaga kerja honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua berunjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mereka kesal karena nama mereka tidak ada dalam daftar pengumuman kelulusan CPNS di Kepulauan Yapen, padahal mereka sudah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga honorer. Sementara tenaga honorer yang baru masuk sudah lulus menjadi CPNS. Mereka menuduh ada pihak tertentu yang sengaja memasukkan nama orang lain ke dalam daftar kelulusan. Para tenaga honorer ini berjanji akan kembali berunjuk rasa memprotes kebijakan Pemkab Kepulauan Yapen yang mereka nilai tidak adil dan sengaja menghancurkan masa depan mereka. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.